Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nikita Sarah Raminta. Saya Rizka Nanda Sukartono. Saya Elma Berta Nadia. Dan saya Raden Rosya Malifani. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai kasus Nirbaya. Selamat menyaksikan. Pada malam yang dingin di tanggal 16 Desember 2012 di New Delhi, India, seorang perempuan muda bernama Joy Singh dan temannya pulang bersama setelah menonton film menggunakan sebuah bus. Tak disangka, perjalanan yang seharusnya aman berubah menjadi mimpi buruk ketika 6 pria di dalam bus melakukan penyiksaan dan pemerkosaan brutal terhadap mereka. Kejadian tragis ini kemudian dikenal sebagai Nirbaya Case, yang berarti tanpa rasa takut, dan sebutan yang diberikan untuk menghormati keberanian Joy Singh dalam menghadapi penderitaannya. Kasus ini juga mengguncangkan India dan membuka mata dunia terhadap kerasnya realitas yang dihadapi perempuan di bawah budaya patriarki. Tragedi Nirbaya pun memicu gelombang protes besar dan menjadi titik balik penting bagi perlindungan hukum perempuan di India. Sebelum kita masuk ke kasusnya Nirbaya, perlu diketahui bahwa perempuan di India ini sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, yaitu dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga sekaligus juga beban ekonomi. Karena itu mereka atau perempuan di India lebih rentan mengalami kekerasan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Lalu selanjutnya dalam konteks ini, kekerasan seksual bukan sekedar kejahatan tapi juga cerminan dari ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan juga perempuan. Data dari National Crime Records Bureau atau NCRB menunjukkan bahwa ada pada tahun 2012 terjadi 24.923 kasus pemerkosaan, meskipun yang angka ini tuh sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi karena banyak korban yang memilih diam akibat stigma sosial, tekanan keluarga, dan juga ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu terjadi juga 244.000 kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan domestik, yang meningkat 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi secara sistematik dan tidak dapat dilepaskan dari norma-norma sosial yang bias terhadap perempuan. Fakta ini menunjukkan juga bahwa kekerasan seksual seringkali terjadi di mana perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak atau melapor. Di sisi lain, lemahnya mekanisme hukum, proses penyelidikan yang lambat, dan aparat yang sering menyalahkan korban semakin memperburuk trauma dan memperkuat budaya diam atau culture of silence. Banyaknya kasus kekerasan seksual ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keamanan dan martabat perempuan di India. Banyak perempuan di India yang hidup dengan rasa takut untuk berpergian sendirian, terutama pada malam hari di dalam transportasi umum. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke kronologi kasus pada malam itu. Tepatnya di tanggal 16 Desember 2012, Jyoti dan temannya Awindra baru saja menonton film dan mereka pulang menggunakan bus transportasi menuju Dwarka tempat mereka tinggal. Bus tersebut dikendarai oleh 6 orang, 5 laki-laki dan 1 supir laki-laki juga, termasuk seorang remaja di bawah umur. Mereka berpura-pura menjadi seorang penumpang, namun setelah bus berangkat, pintu dikunci dan mereka diarahkan ke rute yang lebih sepi. Awindra dipukuli menggunakan batang besi hingga pingsan. Sementara Jyoti pun juga terseret ke belakang lalu diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Setelah disiksa kejam oleh para monster itu, keduanya dibuang dari bus dan bus itu melaju dengan sangat kencang. Sekitar pukul 23.00, keduanya ditemukan oleh seorang satpam yang kondisinya sangat mengenaskan di pinggir jalan. Lalu satpam itu segera melarikan mereka ke rumah sakit. Meskipun Jyoti sempat dirawat secara intensif dan diterbangkan ke Singapura, Jyoti akhirnya meninggal pada 29 Desember 2012 akibat luka parah di organ dalamnya. Bagaimana sih respon awal masyarakat dan media? Kejadian ini memicu kemarahan yang luar biasa dari masyarakat India dan juga masyarakat internasional.
नारी शक्ति को न्याय मिला है। आज हमारे देश की सारी बहन बेटी जितनी भी हैं सबको न्याय मिला है। 7 years and 3 months have gone now and we are looking for justice given to that girl. So today is a great day. Ribuan orang turun ke jalan di New Delhi dan berbagai kota besar melakukan protes, lalu doa bersama, serta menuntut keadilan dan keamanan yang lebih baik bagi perempuan. Tekanan publik juga mendorong pemerintah India membentuk pengadilan cepat atau yang kita kenali dengan fast track court dan meninjau ulang hukum terkait kekerasan seksual. Media nasional maupun internasional juga berperan besar dalam memperluas gaung kasus ini. Pemberitahuan yang masif disertai detail kekerasan yang mengerikan membuka mata dunia terhadap realitas gelap kekerasan terhadap perempuan di India. Media global seperti The Guardian, lalu ada BBC, dan The New York Times itu menyebut kasus ini tuh sebagai cermin kegagalan sistem sosial dan hukum India dalam melindungi perempuan. Karena dari kecaman internasional, pemerintah India langsung menindaklanjuti dengan serius tragedi ini. Pemerintah berdiskusi dengan keluarga untuk memindahkan Jyoti ke Singapura ke rumah sakit Mount Elizabeth untuk perawatan intensif. Hal ini tuh merupakan upaya pemerintah dalam respon terkait kasus ini. Sebagai respon terhadap tragedi yang menimpa Jyoti Singh, pemerintah India membentuk Komite Verma untuk meninjau hukum tentang kekerasan seksual. Komite ini menghasilkan serangkaian rekomendasi yang kemudian melahirkan Criminal Law Amendment Act 2013. Undang-undang tersebut memperluas definisi permekosaan, menambahkan kategori baru seperti pelecehan seksual, kemudian memperberat hukuman hingga penjara seumur hidup atau hukuman mati apabila korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, 6 pelaku berhasil ditangkap tak lama setelah kejadian. Mereka menerima hukuman berat atas tindakan kejam yang mereka lakukan. Ram Singh sebagai supir bus diduga membunuh diri di dalam penjara pada Maret 2013. 4 pelaku lainnya dihukum mati oleh pengadilan cepat pada September 2013. Mereka dieksekusi gantung di penjara Tihar pada tahun 2020. Walaupun proses eksekusi pelaku ini memang tergolong lama, karena keputusan itu telah melalui berbagai upaya banding. Kemudian kasusnya itu dibawa ke Pengadilan Tinggi Delhi pada tahun 2014 dan juga ke Mahkamah Agung India pada tahun 2017. Sementara itu, pelaku termuda yang masih berusia 17 tahun dijatuhi hukuman 3 tahun di rumah pembinaan remaja dan dibebaskan pada Desember 2015. Sebagian besar masyarakat India melihat bahwa jatuhan hukuman kepada 4 pelaku dewasa itu dianggap keputusan yang terbaik sebagai kemenangan keadilan, hukuman yang setimpa untuk kekejaman para pelaku. Namun, reaksi masyarakat India terhadap hukuman pelaku di bawah umur itu penuh perdebatan. Banyak orang yang marah-marah, kemudian kecewa karena hukuman 3 tahun di rumah pembinaan remaja itu terlalu ringan untuk kekejahatan yang sangat brutal. The brutal gang rape of a 23-year-old girl on her way home from a movie triggered an awakening that took many by surprise. According to the latest government figures, Keputusan itu tidak sebanding dengan penderitaan korban dan dianggap sebagai kegagalan hukum India dalam memberikan keadilan. Pelaku berusia 17 tahun dalam kasus Nirbhaya kini hidup di suatu tempat di India dengan identitas baru setelah dibebaskan pada tahun 2015, usai menjalani 3 tahun hukuman di rumah pembinaan remaja. Keberadaannya masih menimbulkan perdebatan publik karena dianggap belum sepenuhnya menebus perbuatannya. Peristiwa yang menimpa Jyoti Singh membawa dampak besar bagi India, baik dalam ranah hukum maupun kesadaran sosial. Tragedi ini mendorong pemerintah untuk memperketat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan mempercepat proses peradilannya. Namun, perubahan hukum tidak akan efektif tanpa perubahan budaya patriarki yang mengakar.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap perempuan harus berlandaskan nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.